Halo, hai teman-teman, selamat malam. Selamat datang di Menyusun Ulang Podcast. Terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin lagi episode kali ini. Dan seperti biasa, episode ini direkam di malam hari sepulang kerja karena podcast ini tujuannya untuk aku ngomongin hal apapun di luar kerjaan kantor. Nah, teman-teman, aku pengen cerita dulu. Sebenarnya aku itu senang nulis dari kecil. Sepanjang yang aku ingat, aku senang nulis pertama kali itu kelas 3 SD. Jadi, itu kayaknya pertama kali aku nulis diary. Nah, pada saat itu, aku ingat banget aku nulis diary itu isinya biodata teman, tempat tanggal lahir lah, alamat, apapun itu. Jadi kayak semua informasi tentang teman itu aku tulis tuh di buku diary di kelas 3 SD. Terus itu juga masa-masanya kita tuh seneng banget ngumpulin binder. Jadi kayak ada yang kalau dia uang sakunya banyak nih, mereka tuh bakal punya banyak binder bagus-bagus. Dan biasanya saling tukar gitu. Nah terus, aku juga inget banget selain kayak nulis-nulis hal-hal kayak gitu, itu nulis diary juga pernah aku pakai buat ngomongin teman misalnya. Buat curhat, hari ini aku ada masalah ini sama temanku ini. Terus juga aku nyeritain hal yang terjadi hari itu gitu. Jadi itu dari aku SD. Nah, sampai akhirnya aku ingat banget di SMP aku mulai baca novel. Jadi karena aku sekolah di SMP yang ada perpustakaannya yang lumayan besar menurut aku pada saat itu, jadi aku sering banget baca novel di perpus. Karena di perpustakaan itu kebetulan bukan cuma buku pelajaran, jadi banyak banget tuh novel-novel yang ada di situ yang aku kan bisa pinjem misalnya 3 hari, terus nanti dibalikin aku pinjem lagi yang lain gitu. Dan kalau waktu SD aku lebih seringnya baca majalah Bobo atau mungkin baca cerita-cerita pendek lah. Atau dulu kalian pernah tahu novel Petruk nggak sih? Nah itu aku biasanya baca itu. Nah di SMP aku udah mulai baca novel-novel panjang. Yang aku ingat ya, aku SMP itu baca Siti Nurbaya. Terus aku baca Layar Terkembang, terus Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Terus apa lagi ya? Pokoknya novel-novel novel novel lama. Jadi aku kayaknya yang sepanjang yang aku ingat itu yang paling berkesan. Terus di SMP itu juga lah akhirnya aku pengen jadi penulis. Gara-gara aku seneng baca novel, aku jadi mikir suatu saat aku pengen jadi penulis deh gitu. Aku kayaknya bisa deh kayak mereka gitu. Jadi aku kayak pengen banget jadi penulis waktu aku SMP. Sampai aku tuh pernah mewakili sekolah ikut workshop teater dan sastra yang di sana diajarin nulis, diajarin teater, terus diajarin bikin musikalisasi puisi, kayak gitu-gitu. Olah jiwa lah, olah rasa. Sampai akhirnya aku SMK dan cita-citaku berubah. Akhirnya aku mulai agak realistis dan memutuskan, udah deh kalau lulus aku pengen kerja. Nah, kembali lagi nih, masalah menulis. Kalau waktu kecil itu aku nulisnya dalam bentuk diary, pada saat besar, aku nulisnya, aku sebutnya jurnal. Karena mungkin era sekarang, akhirnya aku tahu itu ternyata sebutannya jurnal gitu, apa yang aku lakukan selama ini. Aku dulu sempat ada masa nulis diary itu nggak tiap hari. Jadi kayak kalau aku lagi kesel banget, atau aku kayak lagi sedih banget, atau kayak aku lagi senang banget, itu aku baru nulis diary. Jadi nggak tiap hari, nggak terjadwal. Kapan semau-mau gue lah, gitu kapan gitu. Nah tapi kalau sekarang aku memang setting waktu khusus nulis itu setiap pagi jam 4 pagi. Karena menurut aku itu kayak cocok di aku. Ketika aku nulis pagi hari, aku ngerasa apapun yang aku perlu tumpahkan dari kepala yang penuh ini, itu bisa gitu aku rilis. Jadi nggak perlu kupikirin terus, cukup aku tulis. Misal, misal aku ada masalah misalnya dengan teman lah atau dengan suami lah misalnya itu aku bisa nulis tuh. Terus juga aku juga akhirnya kan bisa lupa nih ketika aku tulis, aku agak lega, jadi nggak sampai dibawa siang.
Jadi nggak sampai bad mood gitu. Terus misalnya juga yang ada di kepala aku adalah ide-ide random yang bisa jadi nanti lupa gitu. Ya akhirnya aku tulis lah, daripada aku lupa, ya udah itu saatnya aku nulis ide-ide yang mungkin suatu saat berguna. Terus misalnya aku lagi pengen sesuatu, terus aku ya udah aku mapping aja tuh apa yang aku mau, kira-kira aku melakukan apa dulu, itu biasanya aku tulis di jurnal. Nah, ternyata teman-teman setelah aku cek di Google nih, aku nyari-nyari nih, ternyata jurnal itu ada macam-macamnya, nggak cuma satu tadi yang aku ceritain, ternyata ada macam-macamnya. Dan kalau teman-teman mau mulai nulis jurnal, mungkin ini bisa kalian pilih nanti dari beberapa jurnal yang bisa dipakai. Oke, yang pertama, itu ada jurnal namanya brain dumping. Jadi jurnal ini dilakukan setelah aktivitas selesai. Jadi kayak mungkin malam hari sebelum tidur ini bisa dipakai untuk dumping isi kepala. Jadi semuanya ditulis apapun. Jadi nulis tanpa di sini ditulis ya. Menulis apapun yang terlintas di kepala 5 sampai 10 menit tanpa henti. Jadi tadi brain dumping. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tidurnya lebih nyenyak, mungkin ini bisa dipakai. Brain dumping. Yang kedua, ada yang namanya gratitude journal. Ini jurnal rasa syukur. Jadi teman-teman bisa nulis sekitar 3 sampai 5 hal spesifik yang membuat teman-teman bersyukur hari ini. Tapi spesifik ya, bukan hal yang umum. Jadi misalnya kayak, aku hari ini seneng deh jalanan gak macet misalnya. Aku hari ini seneng, bosku kok gak marah-marah hari ini walaupun aku salah misalnya. Atau aku seneng loh hari ini suamiku bangun tepat waktu gitu. Itu hal yang spesifik tadi. Jadi isinya kayak rasa syukur yang kita tulis. Ya tujuannya kayaknya supaya kita ini ya lebih apa ya, lebih mensyukurilah apa yang sudah dipunya sekarang, jadi lebih tenang aja gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ada namanya bullet journaling. Metode ini lebih terstruktur menggunakan poin-poin atau bullets untuk mengelola tugas, jadwal, dan catatan pikiran. Nah, biasanya aku pakai ini di kantor. Jadi kalau pagi sebelum mulai kerja, itu biasanya aku nulis dulu tuh apa aja kerjaan hari ini, apa aja yang mau dilakuin. Aku nggak nyebut jurnal sih, ini lebih ke to do list kalau kalau buat aku. Terus nanti aku akan tentukan mana yang penting, mana yang urgent, mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang bisa nanti, atau mana yang bisa aku delegasikan ke tim. Jadi itu biasanya aku tentukan pagi supaya aku nggak kewalahan. Dan ini kayak sekalian supaya aku juga manage waktunya lebih gampang gitu. Prioritasnya berdasarkan apa yang sudah aku mapping di pagi hari. Berikutnya, ada jurnal refleksi. Nih jurnal ini ya menggunakan pertanyaan pemantik untuk menggali pemikiran lebih dalam. Misalnya nih, apa sih yang bikin aku happy hari ini gitu. Jadi kan teman-teman akhirnya bisa mengingat lagi nih kejadian tadi siang. Oh, hari ini yang bikin aku happy si A, si B, si C, ini itu ini. Terus ada lagi misalnya apa ya challenge yang sudah aku lewati hari ini gitu. Jadi teman-teman bisa ceritain kendalanya tadi siang tuh apa aja gitu. Teman-teman ngerjain challenge apa sih? Terus itu berhasil atau enggak misalnya. Itu bisa jadi ditulis dalam jurnal. Di sini disebutnya jurnal refleksi. Yang berikutnya, yang kelima, ada morning pages. Nah, ini menulis 3 halaman penuh setiap pagi, tujuannya untuk memicu kreativitas. Nah, kalau aku, mungkin ini yang kupakai setiap pagi ya, karena aku tiap pagi bangun tidur, aku nulis, walaupun memang nggak selalu 3 halaman. Kadang 1 halaman, kadang 3, kadang lebih gitu. Jadi, ini yang sering aku lakukan setiap pagi. Tujuannya memang berhasil. Nah, teman-teman, aku pernah sekali kayak nggak langsung nulis gitu bangun tidur, aku malah langsung terdistraksi buat scroll HP. Jadi nggak tahu kenapa karena malam sebelumnya, sebelum tidur itu aku posting di sosmed, akhirnya paginya bangun tidur secara otomatis otak aku itu buka HP dan aku lihat postingan aku. Gara-gara aku lihat postingan aku, akhirnya aku ke-trigger dong untuk lihat postingan di FYP. Ketika aku lihat postingan di FYP, isinya berita tuh. Karena kebetulan aku memang suka berita.
Terus aku suka politik kan. Jadi lebih sering sih FYP ku tuh tentang itu gitu, tentang politik. Dan ketika ngeliat postingan politik, kadang kadang kan beritanya tuh nggak selalu berita baik ya, lebih banyak berita kayak ngeselin gitu. Terus nanti yang paling menyebalkan lagi, aku tuh baca komen yang bikin aku akhirnya, kok aku jadi ikut-ikutan marah ya, ikut-ikutan emosi gitu. Jadi baca komen tuh kayak, iya nih bener nih kata mereka nih gitu. Jadi pagi-pagi aku udah bad mood gitu. Itu pernah aku baru menyadari aku scroll itu sampai 17 menit. Dan selama 17 menit itu, teman-teman, bukan cuma satu 2 berita yang aku tangkap ya, banyak. Jadi dalam 17 menit ternyata setelah aku menyadari bahwa aku udah scroll selama itu, aku akhirnya mengingat-ingat lagi informasi apa yang dari tadi aku lihat ya. Gosip artis lah, si A hamil katanya, terus ada si B ini berteman sama si ini, circle-nya si ini si ini si ini, oh mereka itu ternyata nggak cocok, mereka berdebat, mereka berantem karena si ini mantannya si ini. Jadi otak aku tuh pagi-pagi udah ribet sendiri. Udah tadi bacain postingan-postingan politik yang bikin emosi, ngelihatin postingan artis berantem lah, artis inilah, dan ternyata banyak banget yang sudah masuk di kepala aku cuma selama 17 menit. Sudah dia bikin aku terdistraksi, dan dia juga bikin aku emosi, jadi menguras energi aku juga. Jadi itulah kenapa ternyata rutinitas aku bangun pagi dan langsung menulis jurnal di jam 4 pagi yang terjadwal itu harus selalu aku lakukan. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan udah ratusan hari lah hitungannya. Seperti itu. Yang terakhir, ada yang namanya scripting atau visualisasi masa depan. Mungkin orang bisa bilangnya manifesting kali ya. Jadi kayak kita tuh menuliskan secara detail sesuatu yang kita impi-impikan tapi kita membayangkan bahwa itu sudah kita dapat. Misal, teman-teman ada yang sekarang mungkin tes untuk masuk kerja misalnya. Tapi teman-teman udah nulis tuh di situ. Bayangan teman-teman masuk kerja hari pertama misalnya. Aku hari ini masuk kerja hari pertama dengan aku kenal dengan bapak ini, aku ketemu dengan ini dan ini dan ini. Tapi teman-teman membayangkan itu, menuliskan itu. Terus misalnya teman-teman misalnya lagi ujian, terus teman-teman sudah membayangkan di fase misalnya sudah lulus gitu. Jadi ini ditulis secara detail. Lebih bagus lagi misalnya targetnya jangka panjang. Misalnya 10 tahun lagi kayaknya aku udah punya rumah gedongan deh gitu. Atau 10 tahun lagi misalnya aku udah punya anak 5 misalnya. Nah, itu bisa dituliskan, divisualisasikan, dijadikan manifesting dan ini disebut jurnalnya tipenya scripting. Nah, itu tadi teman-teman ada 6 jenis jurnal yang aku baca aku kebetulan googling. Jadi silahkan teman-teman kalau mau pilih mana yang sekiranya cocok untuk teman-teman dan cocok untuk waktu kalian gitu. Jadi silahkan disesuaikan. Medianya bisa macam-macam, bisa lewat buku. Kalau aku kebetulan karena agak jadul ya, jadi aku nulisnya masih di buku, masih di kertas gitu. Nah, teman-teman kalau mungkin yang kekinian bisa nulis di handphone, di tab, atau mungkin punya aplikasi sendiri buat nulis, boleh gitu. Nah, itu tadi menurut aku manfaatnya sangat besar. Dan yang paling penting tadi sih, aku jadi bisa memetakan apa yang mau aku lakukan. Aku jadi bisa me memikirkan ulang, kalau aku lagi marah banget nih sama orang, aku bisa mikir ulang, "Oh kira-kira ini worth it nggak sih buat aku marah?" Gitu. Atau ini sebenarnya nggak guna-guna banget aku marah untuk hal ini gitu misalnya. Jadi banyak hal yang bisa didapat dari kebiasaan journaling tadi. Atau terserah teman-teman mau nyebutnya apa journaling, nulis diary, nulis apapun itu terserah. Nah, apalagi buat teman-teman misalnya yang pengen jadi penulis, itu lebih membantu lagi gitu. Jadi ide-ide itu bisa ditampung dulu di jurnal, nanti kalau ada waktu atau mungkin ada kesempatannya buat nulis, teman-teman bisa ambil atau pilih salah satu ide yang teman-teman dapat itu yang teman-teman tulis di jurnal. Oke, dari aku kayaknya cukup untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.